Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Begitu pria berpakaian putih itu selesai berbicara, tiga hati guntur muncul di depan Xiaoyan. Anda juga benar-benar memiliki jantung guntur dan Anda masih menginginkan jiwa gua kekosongan. Bukankah Anda terlalu serakah? Jelas, pria berpakaian putih tidak tahan saat melihat tiga hati api dan tiga jantung guntur. Bagaimanapun jika seseorang dapat memiliki salah satunya, itu juga merupakan impian banyak orang kuat. Meskipun saya sekarang sudah memiliki 6 kekuatan asli, dan sekarang saya ingin mendapatkan jiwa gua kekosongan. Jika saya benar-benar bisa mendapatkannya, maka dengan saya sendiri akan memiliki 7 sumber asal-usul tersebut. Tapi, apakah tidak ada orang seperti itu dalam sungai panjang sejarah? Xiaoyan bertanya sambil tersenyum, yang membuat pria berpakaian putih itu tertegun sejenak, lalu menatap Xiaoyan dan tatapan yang berubah. Tentu saja ada, tetapi sejauh sepengetahuan saya hanya itu saja. Dan hanya satu orang yang bisa melakukannya di masa lalu. Pria berpakaian putih itu berkata perlahan. Apakah Anda sedang berbicara tentang Yang Mulia? Jelas Xiaoyan adalah orang pertama yang memberikan jawaban. Karena jika hanya ada satu orang, tidak ada orang lain kecuali Yang Mulia. Siapa Anda? Pria berpakaian putih itu bertanya dengan serius. Xiaoyan mengangkat matanya dan melirik pria itu dan berkata, bukankah Anda seharusnya sudah memiliki jawabannya di pikiran Anda? Mendengar itu, pria berpakaian putih itu berhenti sejenak. Kemudian sebuah senyum muncul di wajahnya dan dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan sebuah pusaran muncul di udara. Tampaknya Anda adalah kandidat paling memenuhi syarat untuk menjadi pemilik baru jiwa gua kekosongan. Namun ini adalah level pertama dan masih banyak lagi ujian yang akan datang. Sekalipun Anda adalah Yang Mulia, tetapi Anda tetap harus lulus ujian. Kata pria berbaju putih perlahan. Bagaimanapun dia adalah salah satu orang yang menguji kualifikasi setiap orang yang datang. Dan karena Xiaoyan sudah memiliki kualifikasi mutlak, jadi dia membuka saluran pusaran untuk terus maju. Kemudian Xiaoyan mengangguk untuk pergi. Setelah Xiaoyan mengepakkan tangannya dan membungkuk kepada pria itu, dia segera memasuki pusaran itu. Kemudian dia muncul di ruang lain. Setelah melihat sekeliling, tempat ini tersusun dari pecahan meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Dan ruang ini juga seolah-olah tak berujung, yang menyebar ke depan. Tepat ketika kaki Xiaoyan melangkah maju, tetapi kakinya yang terentang berhenti di udara karena ada sesuatu yang meledak. Setelah masuk ke sini, saya telah mengikuti aturan ruang. Jadi apa yang ada di hadapan saya pasti tidak sesederhana itu. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Xiaoyan tetap melangkah dengan hati-hati dan dia juga tidak melangkah sembarangan. Sebaliknya, dia dengan cermat mengamati meteorit di sekelilingnya, kemudian merasakan berbagai fluktuasi. Barulah dia membuat pilihan dengan hati-hati. Meskipun Xiaoyan tidak akan pernah salah, namun Xiaoyan segera menemukan bahwa tidak ada yang aneh di sini. Dia tampaknya telah berjalan keluar dari lautan pasir bintang. Setelah dia sudah berada di luar lautan pasir bintang saat dia bergerak maju, dan di akhir meteorit itu, tiba-tiba Xiaoyan melihat sebuah benua besar yang pecah. Seolah-olah membeku dalam es dan semua yang ada di atasnya masih pada waktu yang tertentu. Tempat ini dipenuhi dengan energi bumi yang sangat kaya dan kekuatan abadi, sehingga menjadikannya tempat ini menjadi tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Namun, meskipun hal itu tidak banyak berguna bagi Xiaoyan, namun bagi tim Fearless yang berada di kapal dewa kuno, ini merupakan kesempatan yang langka. Jadi Xiaoyan segera memimpin semua orang dari tim Fearless ke benua ini, dan segala sesuatu di depan mereka berubah dengan cepat. Benua yang pecah itu disatukan dan dipulihkan dengan kecepatan yang sangat cepat.
Bahkan hanya dalam waktu singkat, semua pecahan benua yang semula pecah di depan semua orang telah pulih kembali. Karena benua ini penuh vitalitas, seolah-olah waktu telah kembali dari masa lalu. Tampaknya ini adalah tanah kenangan yang ditinggalkan oleh penguasa gua kekosongan yang berisi kekuatan hidupnya. Dan siapapun dapat menggunakan sebagai sarana berkultivasi. Maka itu akan sangat berguna bagi mereka. Segera Xiaoyan melihat sekelilingnya, namun ini bukanlah yang diinginkannya. Dia juga tidak perlu mengandalkan kekuatan di sini untuk berlatih. Meskipun daerah misterius ini lebih menyerupai energi dahsyat yang berubah dari kematian seorang pria kuat, seperti seekor paus yang jatuh ke laut, yang dapat melahirkan semua hal. Bagaimanapun, hal ini juga merupakan kasusnya. Jatuhnya seorang dewa abadi yang kuat, jadi seharusnya bukanlah hal yang sederhana. Lagi pula, setelah mencapai level ini, hampir tidak mungkin baginya untuk jatuh karena habisnya umur. Jadi pasti ada alasan lain yang menyebabkannya jatuh dan menghilang. Segera Xiaoyan memerintahkan tim Fearless untuk bertahan di sini, kecuali Xiaoyan yang ingin pergi. Setidaknya tempat ini relatif aman bagi semua orang di tim Fearless, bahkan dapat dianggap sebagai tempat berlindung. Karena tempat ini seharusnya tidak dapat dihancurkan dengan mudah. Lagi pula Xiaoyan juga harus terus bergerak maju. Karena Xiaoyan juga samar-samar dapat merasakan bahwa dia telah mencapai ujung lautan pasir bintang. Adapun para raja roh yang dipimpin oleh Fu Xing, diperkirakan mereka tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Bahkan Feng Xinchang yang sangat cerdas pun terperangkap di dalamnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, rasa krisis yang dirasakan oleh Xiaoyan menjadi sangat kuat. Tetapi Xiaoyan tidak lagi gugup seperti sebelumnya. Karena dia sepertinya sudah terbiasa dengan perasaan ini. Lagi pula, yang harus dilakukannya sekarang adalah mencari cara untuk mendapatkan jiwa kekosongan dengan cara apapun. Jika seseorang dapat membiarkan kekuatan jiwanya menerobos ke alam transenden, maka alam jiwa kekosongan yang lebih kuat tidak diragukan lagi, merupakan kartu truf lainnya. Dan dengan jiwa gua kekosongan, jika Xiaoyan benar-benar dikalahkan, dia mungkin bisa menggunakan jiwa gua kekosongan untuk mendapatkan secerca harapan. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak berani membuang banyak waktu lagi. Dia harus melangkah maju sendirian. Bahkan Xiaoyan memerintahkan Xiao Yueli tetap tinggal di benua ini. Karena situasi selanjutnya setelah mendekati jiwa gua kekosongan, situasi ini pasti akan menjadi semakin berbahaya. Bagaimanapun Xiaoyan telah banyak membuang waktu, sehingga ada begitu banyak orang kuat yang telah masuk. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mampu berhasil mendapatkan jiwa gua kekosongan, yang menunjukkan situasinya pasti tidak sesederhana itu. Setelah Xiaoyan melewati bongkahan meteorit yang besar, sudah ada tanda-tanda apalagi yang terlihat di depan mata. Namun, ruang di sini tampaknya tidak ada habisnya. Jadi Xiaoyan hanya bisa menggelengkan jiwa ungu gua kekosongan. Karena dengan cara ini, Xiaoyan dapat melihat titik awal di ruang di sini. Dan dengan menggerakkan jiwa bawah sadarnya, Xiaoyan dapat langsung bergerak di ruang angkasa. Saudaraku, saya mohon tetaplah di sini. Saya mohon tunggulah sebentar, jangan maju lagi. Pada saat ini tiba-tiba beberapa suara terdengar dari sekeliling, sehingga Xiaoyan pun segera berhenti. Setelah dia melihat pemandangan di hadapannya, itu langsung membuatnya sedikit mengernyit. Karena ada sesuatu seperti bola daging yang menyerupai monster. Seolah-olah daging itu telah dilipat secara tidak teratur. Saudaraku, tolong bawa kami keluar dari sini. Karena pemilik jiwa gua kekosongan memiliki pikiran yang jahat. Dia menggunakan jiwa gua kekosongan untuk menjebak kami. Jadi, Anda juga tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya dengan kekuatan Anda sekarang. Jadi lebih baik menyelamatkan kami dari sini dan kami akan memberi Anda hadiah.
Saat ini, bola-bola daging itu terus mengeluarkan suara, seolah-olah mereka telah menunggu seseorang datang untuk waktu yang lama, dan jumlah mereka juga sangat banyak. Sebelumnya terlihat jelas bahwa setiap orang yang datang ke sini memiliki kepercayaan diri yang kuat. Jadi tidak ada yang berpikir untuk menyelamatkan mereka. Hanya saja karena tidak ada yang membatasi dalam tindakan mereka, mereka hanya bisa bergerak di ruang ini dan melilingi Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan merutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya harus mendapatkan jiwa gua kekosongan, gumam Xiaoyan dengan nada tegas. Meskipun situasi di depannya agak mengejutkan, Xiaoyan bahkan bisa merasakan kehadiran orang-orang kuat di alam transenden tingkat keempat di antara bola-bola daging ini. Bahkan mereka tidak punya cara untuk mengatasinya. Tampaknya dengan kekuatannya, dia tidak mempunyai kesempatan sama sekali. Namun Xiaoyan secara alami berbeda dari mereka. Meskipun ranahnya sendiri tidak cukup kuat, namun Xiaoyan memiliki 6 kekuatan asli. Seberapapun kuatnya jiwa kekosongan, ia hanyalah jejak pikiran jahat yang ditinggalkan oleh tuannya. Jadi tidak peduli apapun, Xiaoyan ingin mencobanya. Jadi dia mengabaikan rintangan ini dan terus maju dan berani. Anda tidak dapat mengelak dan tidak butuh waktu lama bahwa Anda akan sama seperti kami. Jadi jangan pergi hanya untuk mati. Karena akhir ceritanya akan sama saja. Jadi menyelamatkan kami adalah solusi terbaik. Suara-suara terus terdengar dari bola daging sehingga Xiaoyan merutkan kening. Lalu segera menghentakkan kakinya dan keras, menyebabkan lautan api menyembur keluar. Keluar dari sini, atau bantulah saya untuk merebut jiwa gua kekosongan, atau minggir saja dan jangan berisik. Xiaoyan meraung dan marah. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.